Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidil gharil muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadratul kiram, para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para hujaz, para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan niat, kebulatan tekad untuk sama-sama kelak nanti bismillah akan melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan salat Idul Adha, perkenankan saya atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mu'minun sekaligus juga panitia pelaksanaan peringatan Idul Kurban 1446 Hijriah ingin menyampaikan beberapa maklumat untuk diketahui oleh para hadirin sekalian. Yang pertama, bahwa pada peringatan Idul Adha 1446 Hijriah ini seperti biasa DKM Al-Mu'minun melaksanakan serangkaian kegiatan. Dimulai dari pembentukan panitia, lalu kemudian insya Allah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Dan insya Allah kita juga akan melaksanakan salah satu sunnah dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 bertempat di lapangan Sport Center Blok Angsana. Hadirin sekalian, panitia kemudian mengkoordinir bagi para jamaah yang akan melaksanakan kurban dengan mengumpulkan kolektivitas sapi, lalu kemudian mencari sapi sampai kemudian mentakyin sapi itu yang akan kita kurbankan besok pada prosesi penyembelihan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, alhamdulillah insyaallah pada tahun ini sudah data dari para mudhohi itu ada sekitar 7 ekor sapi yang akan kita sembelih besok pagi dengan 16 ekor kambing sampai data pelaksanaan sholat Idul Adha atau pengumuman ini saya bacakan. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita doakan para mudhohi ini segera diberikan kelapangan atas segala kesempitan yang saat ini sedang diderita, diberikan usia penuh keberkahan dalam ketaatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah, ditambahkan rizki serta harta yang berlimpah,
yang dapat menghantar menuju keselamatan, diwujudkan segala hajatnya, dan kemudian insya Allah menjadi wasilah kebaikan. Perkenankan saya untuk menyampaikan data mudhahi pada pelaksanaan Idul Kurban pada kesempatan tahun ini. Insya Allah sapi pertama mudhahinya adalah keluarga Bapak Endi Effendi bin Mukhtar Abdullah dari RT 01. Lalu sapi yang kedua adalah keluarga Bapak Abdul Hadi bin Selamat dari B1 G1. Lalu sapi ketiga yang merupakan sapi kolektif, insya Allah terdiri dari jamaah Masjid Al-Mu'minun. Yang pertama adalah Bapak Muhaimin Hasanuddin bin Hajiridin B1A17, Ibu Hajah Siti Nuriyah Jaliyah binti Haji Arsadi dari Perum Teratai, Bapak atau Ibu Dwi Prasetyo Ningsih, Ibu Dwi Prasetyo Ningsih binti Munanggar, RT 04, Bapak Sudarma bin Haji Solihin, RT 04, Bapak atau Ibu Yuli Susilo bin Abdullah, RT 04, Bapak Dadan Rustandi bin Ino Sukaino, RT 04, Bapak Selamat Santoso bin Sanyoto, RT 04. Untuk sapi keempat, ini juga merupakan kolektif dari jamaah, insya Allah atas nama Bapak Edi Suharjono bin Haji Subardi, RT 04, Ibu Prasasti Dwi Utami binti Duladi Supriyo Harjoso, RT 04, Muhammad Nurmuddin bin Jamhuri, RT 04, Bapak Supardi Nugroho bin Murad, RT 03, Ibu Safilah Anggi Wahyuni binti Supardi Nugroho, RT 03, Bapak Khalil Haryanto bin Muhaji, warga dari D1 E10, Bapak Muhammad Akmal Fayad Fakih bin Tri Susanto dari RT 05. Untuk sapi kelima, insya Allah juga merupakan sapi kolektif jamaah atas nama yang pertama Ibu Sarmi binti Surahman, RT 03, Ibu Sri Widya Ningsih binti Naning Hidayat, RT 03, Ibu Jasmin Rohian Kusumaningrum binti Abdur Rohian Yahya, RT 03. Ibu Zuraida binti Haji Saubin, RT 03, Bapak Supandi bin Asman Parman, RT 05, Ibu Fona Della Monika binti Teguh Budi Mulyanto, RT 01, dan Bapak Iwan Amir bin Amir Abdullah, RT 02. Untuk sapi ke-6 yang juga merupakan sapi kolektif, insya Allah atas nama Bapak Muhammad Alimuddin bin Wahyudin, RT 01, Ibu Hajah Krisna Pratiwi Indriati bin Haji Pratikto, RT 07, Bapak Wisnu bin Nunang Sarono, RT 02, Bapak Agus Setiawan bin Sutikno dari RT 06, Bapak Ahmad Afandi Puji Saksoko bin Sugiarto dari RT 05, Bapak Sukardi bin Kromo Karso, RT 02, Ibu Hajah Mas Farida binti Haji Abdul Muttalib dari warga RT 02. Dan yang terakhir, sapi ketujuh yang juga merupakan sapi kolektif, Ibu Indira Prihastuti binti Wahyudi Suhendro, RT 02, Bapak Herianto bin Haji Siwan Sirajudin, RT 01, Bapak Aditya Yusril Fikri bin Hantoro, RT 01, Ibu Anggun Nitya Minara binti Syah Siddiq, RT 01, Ibu Niluh Aurora Filen Sanjaya binti Ikadek Lendra Sanjaya dari RT 01, Iketut Siptayasa bin Iketut Nurke dari RT 01, dan Ibu Siti Jahro binti Muhammad Haris dari RT 01. Sementara sampai detik ini, daftar pekurban kambing Idul Adha 1446 Hijriah yang telah mencatatkan di panitia pelaksanaan Idul Kurban, yang pertama adalah Bapak Hanik Ahmadi bin Muriran, RT 05, yang kedua Bapak Endi Effendi bin Mukhtar Abdullah, RT 01, yang ketiga Bapak Fani Ferdiansyah bin Jaliludi, RT 05, yang keempat Bapak Teguh Firmansyah bin Kadirun, RT 04, 5 Ibu Leni Setioningrum binti Sutio, RT 05, yang keenam Ibu Arinika Febriani binti Warsito, RT 03, 7 Maya Safriana Lubis binti Puli Donar Lubis, RT 01, yang ke-8 Bapak R. Haryoseno Triputro bin RM Dwi Sasmito, RT 05, yang ke-9 Bapak Gusti Putu Murtike bin Gusti Madepuje, RT 04, yang keempat Ibunda Konita Almaira Syakila SP binti Yuli Susilo, RT 04,
Yang ke-11 Ibu Farida Aprilia binti Joko Sulistyo Budi RT 01. Yang ke-12 Dianita Ayu Putri Astari binti Joko Triasno. Yang ke-13 Fauzan Aprilio Putra Widianto bin Agus Dwi Widianto RT 02. Yang ke-14 Devi Cindy Adams binti Hamdan Hatta RT 02. Yang ke-15 Khaira Salsabila Putri bin Rendi RT 02. Yang terakhir Bapak Mustafa Asy'ari bin Nastain Iskat dari RT 01. Mari sama-sama hadirin sekalian, kita doakan sekali lagi kepada para mudhahi ini diberikan usia berkah penuh ketaatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan solehah, menjadi penyejuk mata orang tua dan hati orang-orang di sekelilingnya. Ditambahkan rizki yang berlimpah serta harta yang berlimpah yang dapat menghantarkan menuju keselamatan, diwujudkan segala macam hajatnya dan menjadi wasilatul kebaikan bagi beliau-beliau beserta keluarga. Mari sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada para mudhahi ini dengan doa yang kita sampaikan tadi di awal. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya petugas khatib pada pelaksanaan salat Idul Adha hari ini adalah insyaallah khatib dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Asrari SPD. Beliau adalah trainer metode Umi Bogor serta koordinator Al-Quran SDID Kaifa Ciomas Bogor. Dan Bilal insyaallah Ananda Khaikal. Dan insyaallah secara kaifiat salat Idul Adha akan kita laksanakan 2 rakaat, diawali dengan niat usolli sunnat al-Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu kemudian rakaat pertama kita awali dengan 7 takbir dan rakaat kedua diawali dengan 5 takbir. Hadirin, dan setelah itu untuk kesempurnaan salat Idul Adha kita diminta untuk menyimak dan mendengarkan tausiah, nasihat, wasiat taqwa yang akan disampaikan oleh khatib. Yang terakhir hadirin sekalian, untuk kepada seluruh panitia dan juga kepada para jamaah ba'da pelaksanaan salat Idul Adha ini dimohon untuk dapat berkumpul untuk dalam rangka persiapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan kita laksanakan besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 atau tanggal 11 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kami atas nama pengurus DKM serta juga merangkap panitia pelaksana Idul Kurban pada pelaksanaan tahun ini mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanul jaza atas segenap perhatian dan sumbangsi serta kerjasama para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang jamaah berikan senantiasa menjadi wasilah kebaikan bagi hadirin sekalian. Dan kami pun mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami melaksanakan pelaksanaan Idul Adha ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar.
أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدرة الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bersila ukhuwah dalam bingkai Islamiyah untuk dapat melaksanakan ibadah solat Idul Adha 1446 Hijriah tahun ini. Kemudian salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan bagi kita semua. Beliau manusia terbaik sepanjang zaman, mulai daripada perkataan, perbuatan, tingkah lakunya menjadikan teladan untuk kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain kita bersyukur, bersolawat, khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal nan abadi nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan 3 ibadah ini bernilai pahala yang begitu dahsyat untuk kita semua. Ibadah tersebut adalah yang pertama ibadah solat Id, yang kedua ibadah kurban, dan yang ketiga adalah ibadah haji. Ibadah yang pertama adalah ibadah solat Id. Ibadah sunnah ini serasa harus dan wajib kita lakukan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam pada momentum Idul Adha ini, seluruh jamaah, mulai daripada orang tua, anak-anak muda, kemudian anak-anak, semuanya berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita berpasrah diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar salat dan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah kurban ini selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mampu mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan masih perhitungan dengan hartanya, sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang seharusnya kita kikis dan hilangkan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwasannya dengan kepasrahan harta yang telah kita keluarkan, harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Paling tidak ketika kita tidak bisa berkurban,
setidaknya kita harus mengikis daripada diri kita sifat-sifat yang tidak baik, seperti halnya sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji ini yang menjadikan rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang sangat kita cintai dan sayangi, dan memasrahkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri kita untuk mengeluarkan begitu banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi, saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Maka dari itu, ini mengandung hikmah yang begitu banyak dan dahsyat, bahwa kita harus tetap berusaha, berikhtiar, serta berdoa untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan mengupayakan segala diri kita untuk mendaftarkan diri kita. Setelah itu kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu untuk menunggu haji ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata lillah, karena Allah. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dengan demikian, nilai-nilai kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam 3 poin tadi, 3 ibadah di hari raya Idul Adha yang begitu banyak dan begitu besar pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dari ketiga ibadah yang begitu dahsyat pahalanya ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر العظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم سادتنا على طيبتنا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحمنا وأكرمنا بركاتك في دنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته